selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas inisiatif yang menarik nih. Ada dokumen judulnya Kegiatan Apresiasi Tingkat Desa.pdf. Isinya itu soal program buat ningkatin minat baca tulis ya di tingkat desa di Indonesia. Nah, misi kita kali ini kita coba pahami bareng-bareng gimana sih rancangan program apresiasi literasi ini. Sasarannya siapa aja, tujuannya apa gitu. Terutama hubungannya sama upaya nasional kita buat bangun budaya literasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 yang kan isinya menekankan peran penting perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca, sama RPJMN 2024-2029 juga. Oke deh, yuk kita bedah lebih dalam. Pertama nih, kenapa sih kegiatan kayak gini dianggap penting menurut dokumen ini? Kayaknya ini lebih dari sekedar program biasa aja ya. Iya, benar banget. Dokumen ini tuh menempatkan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya mencerdaskan bangsa. Jadi sejalan banget sama prioritas nasional kita. Ini bukan cuma soal bikin orang suka baca, tapi juga soal kecakapan literasi. Kan penting banget ya di era digital gaya sekarang. Yang menarik itu, gimana amanat undang-undang tadi coba diterjemahin jadi aksi nyata, ya kan? Sampai ke tingkat paling bawah, di desa. Jadi ini bisa dibilang kayak miniatur lah implementasi kebijakan literasi nasional gitu. Wah, menarik ya. Terus bentuk kegiatannya gimana tuh? Apa aja yang dilakuin di program apresiasi ini? Nah, sumber ini jelasin ada 2 kegiatan utama. Spesifik banget rancangannya. Pertama, ada apresiasi penulisan cerita berbasis buku bacaan. Ini sasarannya anak SMP. Fokusnya lebih ke ngembangin bakat nulis, pakai bahasa yang efektif, terus nuangin kreativitas dari buku yang udah dibaca. Yang kedua, apresiasi mengulas buku. Nah, ini buat anak SDMI. Kalau ini latihannya lebih luas ya. Membaca, menulis, mikir kritis, analitis juga. Sekaligus nambah wawasan sama biar perpustakaan desa lebih sering dipakai gitu. Oh, jadi ada bedanya ya targetnya. SD ulas buku, SMP tulis cerita. Jelas banget. Dokumennya ngejelasin nggak kenapa dibedain gitu pendekatannya? Selain karena ya jelas beda usia. Dokumennya nggak secara eksplisit nyebutin alasannya sih. Tapi ya, bisa kita duga lah ya. Kayaknya disesuaiin sama tahap perkembangan kognitif anak-anaknya, sama kemampuan literasinya juga di tiap jenjang. Kalau ngulas buku kan melatih pemahaman dasar, analisis gitu ya. Nah, kalau nulis cerita, itu butuh sintesis sama kreativitas yang lebih tinggi lagi. Satu lagi yang perlu dicatat nih, peran mahasiswa KKN, kuliah kerja nyata itu loh. Mereka jadi fasilitator. Oh iya? Iya, ini bentuk kolaborasi yang praktis banget antara kampus sama masyarakat desa. Mahasiswa KKN jadi fasilitator ya? Itu praktis sih. Tapi ada catatan nggak di dokumen soal tantangannya? Misalnya soal konsistensi pembinaannya, atau pengalaman mereka sendiri dalam fasilitasi literasi, gimana tuh? Di dokumen ini disebutin perlunya briefing dulu buat mahasiswa KKN sebelum mulai. Mungkin ini secara nggak langsung buat antisipasi ya, biar pemahaman sama metodenya seragam, gitu. Dokumennya juga ngasih tahu tahapan pelaksanaan yang lumayan rinci loh. Mulai dari persiapan, kayak koordinasi sama desa, nentuin juri, jadwal, instrumennya apa aja. Terus pas pelaksanaan, ya perkenalan, penjelasan teknis, lombanya atau apresiasinya, penilaian sampai pengumuman juara. Evaluasi juga ada, jadi ada refleksi dari KKN, umpan balik dari peserta, guru, orang tua, terus laporan. Fleksibel juga kok, katanya panitia. Ya mahasiswa itu bisa milih salah satu jenis lomba aja kalau memang kondisinya nggak memungkinkan dua-duanya. Wah, strukturnya rapi ya kalau di atas kertas. Saya jadi penasaran nih, gimana caranya dokumen ini ngusulin biar anak-anak pada mau ikut, biar termotivasi gitu. Soal motivasi juga dibahas kok. Disebutin ada sistem penghargaan. Buat juara 1, 2, sama 3, itu dapat paket alat tulis, sertifikat, sama piala juga. Ya, ini kan insentif nyata ya. Harapannya bisa bikin semangat kompetisi yang sehat, terus anak-anak jadi terdorong buat terus ngembangin minat baca sama literasinya dari kecil. Jadi intinya ini bukan cuma soal bisa baca tulis aja ya, tapi juga gimana ngolah hasil bacaan jadi karya baru, terus ada pengakuan juga buat usaha mereka, gitu ya? Tepat sekali. Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya, kegiatan tingkat desa ini tuh langkah strategis banget. Bukan sekedar lomba biasa, tapi ini ngasih ruang buat anak-anak mikir kritis soal apa yang mereka baca. Belajar juga buat ngungkapin pemahaman mereka, terus bangun rasa percaya diri. Ini kan fondasi penting ya, buat nyiptain komunitas pembelajar yang aktif di desa. Artinya kita lihat di sini ada kerangka kerja ya, program literasi desa yang terstruktur, targetnya jelas, melibatkan potensi lokal juga kayak mahasiswa KKN Brady, tujuannya jelas buat dukung agenda literasi nasional kita. Ini contoh bagus gimana kebijakan di tingkat atas bisa coba diwujudkan jadi aksi nyata di komunitas ya. Nah, sebagai penutup nih ya, ada satu pemikiran yang diangkat juga di sumber ini, yang menurut saya menarik buat Anda renungkan juga. Disebutin ada kemungkinan buat ngerancang tindak lanjut, jadi program literasi yang berkelanjutan gitu. Ini kan jadi pertanyaan pentingnya, seberapa penting sih aspek keberlanjutan ini? Biar dampaknya nggak cuma sesaat gitu. Terus faktor apa aja ya, mungkin di luar program spesifik ini, yang bisa ikut mempengaruhi tumbuh suburnya budaya literasi yang benar-benar kuat, mengakar gitu, dalam jangka panjang di komunitas desa.